Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kali ini kita belajar tentang penggambaran bentuk medan, di mana sebelum kita melakukan penggambaran bentuk medan, terlebih dahulu kita membuat peta lereng, kemudian peta beda tinggi, dan hasil interaksi kedua peta lereng dan peta tinggi menghasilkan peta bentuk medan. Saya yakin teman-teman sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata bentuk medan. Yang terbersih dalam benak kita adalah seperti apa sih kondisi di lapangannya, medannya seperti apa sih, apakah terjal, apakah datar, atau berbukit, dan seterusnya. Nah, mari kita pelajari tentang bagaimana cara penggambaran bentuk medan. Nah, kompetensi yang dituju di sini adalah teman-teman dapat memahami konsep bentuk medan atau relief, kemudian teman-teman bisa melakukan pembuatan peta bentuk medan. Nah, sebetulnya serangkaian mata kuliah ini atau materi ini itu pada akhirnya nanti di akhir semester ini kita belajar bagaimana cara membuat peta unit geomorfologi atau peta bentuk lahan. Nah, ada 3 komponen, yaitu peta bentuk medan, peta pola aliran, dan peta bentukan asal. Nah, nanti serangkaian pembuatan peta yang kita lakukan hingga akhir semester adalah yang pertama peta bentukan medan atau peta bentuk medan yang kali ini kita pelajari. Lalu yang kedua adalah peta bentukan asal. Nah, untuk yang peta pola aliran kita sementara tidak ajarkan karena dua peta bentuk medan dan peta bentukan asal inilah yang sebetulnya paling mempengaruhi untuk pembuatan peta unit geomorfologi atau peta bentuk lahan. Nah, ini adalah tugas yang teman-teman nanti buat. Tugas ini adalah individu di mana sebetulnya di dalam satu lembar ini nanti dibagi menjadi 4 ya. Kalau misalkan dalam satu kelompok ada 4 orang atau 5 orang berarti ada satu yang sama pengerjaannya. Kalau ada 4 orang berarti berbeda-beda. Nah, teman-teman nanti bisa menggunakan software misalkan ArcGIS atau menggunakan Photoshop atau menggunakan PowerPoint untuk melakukan penggambaran atau pengerjaan peta bentuk medan ini. Kalau awalnya memang kita di lab kita sediakan kertas kalkir ukuran A3 untuk melakukan pembuatan peta bentuk medan. Namun dengan adanya kondisi COVID ini mau tidak mau kita harus belajar tentang sedikit tentang software ya, software untuk melakukan penggambaran karena nantinya akan di-overlaykan sebetulnya antara peta lereng dan peta beda tinggi. Nah, ini sudah saya upload di dalam emas, sudah saya bagi juga menjadi 4 bagian, nanti tinggal disepakati di dalam kelompok itu mana mengerjakan yang mana. Ya, nah hasilnya nanti di dalam peta itu nanti teman-teman di dalam satu kelompok itu coba gabungkan dari 4 pembagian ini supaya menjadi satu kesatuan peta yang utuh, di mana nanti bisa digabungkan, kemudian ada semacam judul dan legenda yang berisi tentang keterangan warna atau apapun yang ada di dalam petanya. Nah, yang pertama ini adalah membuat peta lereng dengan menggunakan metode grid. Saya jelaskan dulu bagaimana cara melakukan pembuatan peta lereng dengan metode grid. Yang pertama adalah buat grid pada lembar peta kontur berukuran 1 cm kali 1 cm. Kemudian masing-masing grid ditarik garis diagonal yang paling banyak memotong garis kontur. Kemudian hitunglah besarnya lereng menggunakan rumus yang sudah tertera di sini. Nanti akan saya jelaskan teknisnya.
Nah, kira-kira seperti ini nanti. Jadi teman-teman dari hasil pembagian peta tadi, teman-teman lalu buat grid ukuran 1 cm kali 1 cm. Kemudian tarik garis diagonal di mana kontur paling banyak yang bisa terlewati oleh garis diagonal tersebut. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan. Pada umumnya, lereng baik di kementerian, misalkan di pertanian ataupun di beberapa di Puslitana itu paling atau sebagian besar menggunakan satuan persen. Walaupun nanti pada kenyataannya kita akrab dengan menggunakan derajat ya. Tapi pada umumnya menggunakan lereng, walaupun nanti ada konversinya. Nah, di sini ada satu rumus. Ya, tadi sebelumnya ada L sama dengan N-1 kali kontur interval kali 100% per D panjang diagonal kali besaran skala. Dalam hal ini adalah 25.000 ya. Jadi yang saya upload di dalam mas itu adalah 1/25.000. Nah, N adalah jumlah seluruh garis kontur yang terpotong pada garis diagonal. Jadi nanti di dalam diagonal ini dihitung berapa kontur yang terlewati oleh atau berpotongan langsung dengan garis diagonal ini. Misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 min 1 dikalikan 12,5 meter. Itu adalah kontur interval. Di mana kontur interval teman-teman sudah mungkin sudah memahami ya bagaimana cara menentukan kontur interval dari skala peta. 1/2000 kali penyebut skala peta, kemudian kali 100% per 1,4 cm. Nah, 1,4 cm sebetulnya dari mana sih? Dari perhitungan Pythagoras ini ya. D, ini adalah D, diagonalnya adalah X kuadrat, di mana ini 1 cm, ya kan? X1 1 cm, Y-nya juga 1 cm, 1 kuadrat per 1 kuadrat, akhirnya mendapat akar dari 2. Nah, 1,4 adalah akar dari 2. Dikalikan penyebut skala petanya 25.000 dan dihasilkanlah L dalam grid ini adalah 12,5%. Nah, ini grid ini sebetulnya untuk memudahkan kita untuk menentukan berapa sih berapa kemiringan lereng dalam bentuk persen di dalam satu grid itu. Tapi tidak serta-merta dalam satu grid ini itu adalah 12,5%. Nanti dilihat kerapatannya. Contoh, misalkan kita sudah menghitung masing-masing grid, ini adalah 0 ya, karena memang cuma satu, ya kan? Kalau dihitung-hitung dengan rumus tadi hasilnya 0. Kemudian ini setelah dihitung-hitung 1,5, 2,5 dan seterusnya. Nah, ini adalah dalam satu grid. Bisa dilihat ya, dalam penarikan lerengnya dia mengikuti garis konturnya, ya kan? Jadi tidak serta-merta di dalam satu grid ini, misalkan katakanlah ini adalah nilai 10 adalah nilai lerengnya, persen lerengnya adalah 10, tidak seluruh satu grid itu diblok menjadi 10 nilainya, tapi disesuaikan dengan kondisi di sekitarnya. Nah, sebetulnya sih kita bagaimana sih kok bisa kita menggunakan grid? Kenapa kita tidak langsung? Sebetulnya adalah grid ini untuk mempermudah saja sih sebetulnya. Nah, untuk melakukan delineasi ya dari kita sendiri. Nanti teman-teman ketika melakukan otomatisasi di dalam ArcGIS misalkan, itu kita temui lereng itu dalam bentuk raster, dalam bentuk grid. Nah, semakin detail gridnya, maka semakin bagus. Nah, di situ semakin detail lerengnya. Nah, ini penggambarannya juga sama. Misalkan ini adalah konturnya, ini kan kelihatan ya, bisa dilihat atau bisa dibayangkan. Ini misalkan adalah 2 dan seterusnya ya. 8 ini adalah satu grid ini adalah 8, tapi tidak menutup kemungkinan satu grid ini 8 semua, karena kita bisa lihat konturnya. Nah, ini kita tarik. Yang hijau ini kita tarik, bisa jadi sampai sini ya. Ini kan kita lihat ini hanya contoh. Kemudian sampai sini dan sampai sini. Ini adalah lereng dengan kelas kurang dari
2 misalkan gitu, atau flat. Dan seterusnya, nanti bisa dilihat sampingnya itu seperti apa. Nah, ini nanti penarikan delineasi lerengnya bisa mengikuti garis kontur ya, garis kontur. Tapi dilihat juga nanti beberapa kemiringan lerengnya. Nah, nanti lalu berilah warna sesuai kesepakatan kelas. Contoh saya sudah munculkan ya. Nanti kelas-kelas lerengnya mengikuti yang ada di sini. 2, 2 sampai 7, 8 sampai 15, lebih dari 16. Jadi hanya 4 kelas lereng. Nah, misalkan nanti contoh pewarnaannya seperti ini, bisa disepakati nanti ya. Kurang dari 2 warnanya hijau, kemudian 2 sampai 7 hijau muda, 8 sampai 5 kuning, dan lebih dari 16 merah. Nanti bisa disepakati dalam satu kelas. Lalu kemudian yang kedua adalah membuat peta beda tinggi. Peta beda tinggi mengacu pada peta lereng yang sudah dihasilkan sebelumnya. Langkah-langkahnya cukup sederhana. Jadi gambarnya gini. Poligon lereng dengan poligon beda tinggi itu sama. Kalau tadi kita sudah mencari peta kemiringan lereng, poligonnya kita gunakan dengan peta lereng itu untuk menghitung peta beda tinggi. Jadi gini, misalkan di dalam sebuah lereng ini, ini adalah poligon lerengnya. Nah, untuk menghitung berapa beda tinggi, kita bisa lihat kontur terendahnya berapa, misalkan 0. Kalau di sini kontur tertingginya misalnya 12,5 karena kita menggunakan interval 12,5, maka ini beda tingginya adalah 12,5. Ya, jadi antara poligon di dalam ini adalah lerengnya flat kurang dari 2, beda tingginya adalah 12,5. Ya kan? Karena terendahnya adalah 0, kontur ininya yang pertama adalah 12,5. Jadi selisih ketinggian kontur terendah dengan kontur tertinggi di dalam satu poligon lereng tersebut. Nah, kemudian tulis nanti hasil beda tingginya masing-masing wilayah lereng pada kertas atau pada software yang bisa digunakan. Kemudian beri warna klasifikasi. Nah, lalu yang ketiga adalah hasil overlay dari peta lereng dengan peta beda tinggi. Artinya, peta lereng, peta beda tinggi, dan peta bentuk medan poligonnya sama. Ya kan? Jadi kalau misalkan tadi ada di sini misalkan katakanlah lerengnya kurang dari 2, beda tingginya 12,5 meter, berarti masuk di mana? Berarti masuk di sini. Ya kan? Maaf. Jadi kalau misalkan menurut beda tingginya kan ada kontur intervalnya kan 12,5, artinya kita tidak bisa mengidentifikasi beda tinggi yang kurang dari 12,5 meter. Artinya yang kita bisa identifikasi adalah yang lebih dari 12,5 meter atau 12,5 meter. Jadi untuk kelas lereng yang kurang dari 2 atau 2 sampai 7, 8 sampai 15, kita sudah bisa langsung menentukan reliefnya atau bentuk medannya. Kalau kita kurang dari 2 adalah flat, 2 sampai 7 adalah letting, bergelombang lemah, dan 8 sampai 15 adalah bergelombang. Ini karena apa? Karena kita tidak menemukan beda tinggi yang kurang dari 1 meter atau 1 meter hingga 10 meter karena kontur interval kita adalah 12,5 meter. Jadi, yang kita tentukan untuk bentuk medan adalah yang lerengnya lebih dari 16 meter. Baru kita tentukan beda tingginya. Apakah beda tinggi di dalam poligon yang lebih dari 16% tadi, apakah dia 10 meter hingga 50 meter, kontur terendah dan kontur tertingginya. Kalau dia lebih dari 300 meter, kita bisa bilang, kita bisa sebut dia pegunungan reliefnya. Nah, ini masalah-masalah yang akan muncul yang tadi sebetulnya saya sudah sebutkan. Misalkan interval kontur 12,5 meter, artinya tidak akan kita temui beda tinggi 1 atau beda tinggi 1 sampai 10 meter. Beda tinggi yang mungkin didapatkan yakni 0 yang berarti datar. Artinya teman-teman bisa langsung menggunakan lereng kalau dia lereng kelas lerengnya
antara ini, tiga ini. Nah, kemudian delineasi lereng maupun bentuk medan perlu mempertimbangkan kontur, sehingga diperlukan sentuhan geografer tadi. Artinya kita tidak bisa langsung mendelineasi dari gridnya. Jadi tetap kita harus membayangkan dari garis konturnya. Dan masalah yang akan ditemui dalam membuat peta bentuk medan lainnya lah. Misal nanti bisa ditanyakan kalau terjadi kesulitan. Nah, setelah tahap ini selesai, nanti teman-teman akan dilanjutkan dengan peta bentukan asal yang kita ekstraksi bentukan asal itu dari peta struktur geologi. Ya. Nah, ini terkait dengan keterkaitan dengan materi selanjutnya sebetulnya. Nanti bisa dijelaskan lagi untuk peta bentukan asal. Yang intinya adalah tadi serangkaian kita lakukan peta bentuk medan, kemudian peta bentukan asal, lalu kemudian hasil akhirnya adalah peta bentukan lahan atau peta unit geomorfologi. Nah, ini sedikit pemahaman tentang lereng ya. Dalam satuan derajat kita biasa menggunakan klinometer untuk menghitung berapa kemiringan derajat dari suatu lahan. Nah, ini pemahaman tentang lereng, satuan persen, dan derajat. Misal di satu kasus misalkan ya, kita sudah punya peta topografi, ada titik A dan titik B, di mana titik A itu ketinggiannya 3.600, kemudian 3.600, kemudian ininya yang B adalah 2.500. Nah, kita sudah punya peta jarak datar dan peta beda tinggi dengan mengurangi 3.600 dikurangi 2.500 misalkan gitu ya. Nah, kita butuh berapa derajat si kemiringan lereng itu. Nah, kita bisa menggunakan gambar ini ya misalkan ya. Misalkan ini kita punya run itu adalah jarak datar, kemudian rise itu adalah beda tinggi. Atau kalau biasanya kalau di teman-teman di trigonometri bisa menggunakan miring, depan, dan samping. Nah, untuk menghitung tangan alfa, kita bisa menggunakan depan dan samping atau beda tinggi dan jarak datar. Ya, kalau misalkan tadi beda tingginya katakanlah adalah 1000 meter per jaraknya, kalau kita kalikan dengan skala misalkan dihasilkan 1612 meter, maka kemiringan lerengnya adalah 0,62. Kalau kita derajatkan tangan alfa dari 0,62, hasilnya adalah 31,8 derajat. Nah, bagaimana mengkonversi derajat menjadi persen? Nah, ini kita bisa lihat di sini hubungannya. Percent of slope sama dengan beda tinggi per jarak datar kali 100. Persen sama dengan depan beda tinggi bagi samping atau jarak datar kali 100. Ini sudah didapatkan 0,62 kali 100 dan dihasilkan 62%. Nah, ini adalah perbandingan derajat dan persen atau hubungan antara derajat dan persen. Jadi kalau misalkan 45, tangan 45 sama dengan 1 kali 100%, berarti hasilnya 100%. Atau misalkan saya mungkin bisa perlihatkan misalkan ya, jadi misalkan teman-teman mau mengkonversi dari persen menjadi derajat misalkan. Kita sudah punya misalkan persen lerengnya 62. Tadi sudah ada rumus persen slope adalah beda tinggi dibagi jarak kali 100%. Artinya kita anggap sebagai tan theta kali 100%. Tangan theta sama dengan 62 per 100 ya, dikali miring, hasilnya tangan theta adalah 0,62. Theta adalah arcus atau inverse dari tangan 0,62 adalah 31,8. Kembali lagi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk lereng. Jadi yang lereng yang kita cari di sini sebetulnya adalah lereng yang global. Artinya tidak memperhitungkan
kelengkungan atau kecembungnya, concave atau convex dari si lereng itu. Nah, ini nanti semakin detail konturnya sebetulnya masih bisa kita lihat lebih detail lagi, apakah lerengnya semakin cekung atau semakin cembung. Ini nanti kaitannya dengan bisa digunakan untuk melihat apakah lereng itu berpotensi longsor atau bencana-bencana yang lain lah. Ini nanti aplikasi selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah contoh pengerjaan secara teknis ya, penarikan peta kemiringan lereng, di mana nanti teman-teman sudah mendapatkan kotak masing-masing dari anggota kelompok. Kemudian selanjutnya adalah buat grid dengan ukuran 1 cm kali 1 cm di dalam peta kontur tersebut. Lalu selanjutnya adalah menarik diagonal dari masing-masing grid didasarkan pada banyaknya kontur yang terpotong dari panjang diagonalnya atau yang berpotongan dengan panjang diagonalnya. Jadi tidak selamanya dia miring ke kiri dan tidak pula juga dia selamanya miring ke kanan. Jadi disesuaikan dengan banyaknya kontur yang terpotong oleh panjang diagonal tersebut. Lalu kemudian hitung secara manual dengan rumus kemiringan lereng tadi, L sama dengan N min 1. N di sini adalah banyaknya kontur yang terpotong dari panjang diagonal garis tersebut dikurangi 1 kali interval kontur kali 100% per D, dalam ini adalah panjang diagonalnya yaitu 1,4 cm kali penyebut skalanya 25.000 dalam hal ini ya, nanti bisa dilihat di dalam PPT yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu misalkan di sini kita tulis hasilnya 7, 1, 2, 0,3 dan seterusnya ya. Nah, di sini saya katakan tadi ya, jadi tidak selamanya dalam satu grid ini kita tarik semuanya atau kita generalisir bahwa di dalam satu grid ini kemiringan lerengnya 30%. Jadi di sini hanya untuk mempermudah kita menilai berapa persen kemiringan lerengnya. Tapi dalam hal mendelineasi kita butuh sentuhan geografi tersendiri. Jadi kita sudah belajar sketsa kemarin ya, topografi, kita bisa membayangkan semakin rapat berarti dia semakin lerengnya semakin terjal, misalkan letaknya itu. Jadi dalam satu grid ini misalkan tidak serta-merta nih kita blok satu kotak ini adalah 30, tapi pendelineasinya harus mengikuti konturnya. Jadi kalau misalkan nanti ada hasil tugas teman-teman yang hasilnya kotak-kotak grid, nah itu sudah saya pastikan itu adalah salah karena dia tidak menggunakan insting dari geografinya untuk melakukan penarikan kemiringan lereng. Nah, misalkan kalau di sini ya kita lihat, misalkan tadi ada beberapa kelas, kurang dari 2%, 2 sampai 7%, 8 sampai 15, dan lebih dari 16. Nah, kita lakukan delineasi sesuai dengan sense of geografinya dari kita sendiri dengan berdasarkan nilai-nilai di dalam grid ini. Misalkan saya sudah buat ya di sini, misalkan ini tadi adalah 30 ya. Jadi penarikan berdasarkan kerapatan garis konturnya. Lalu kemudian misalkan kurang dari 2 ya, kita delineasi dari sini, dari interval kontur pertama, kemudian mengikuti garis kontur ya, sampai ini masih kita katakan adalah flat karena kurang dari 2, kan kita ikuti konturnya sampai sini, dan berakhir di sini. Ini kita katakan itu adalah kurang dari 2%. Lalu kemudian kita bisa lihat di sini ada 6, ada 7, kita katakanlah ada 2 sampai 7%, dan seterusnya. Nah, lalu untuk peta beda tinggi, poligonnya tetap menggunakan poligon lereng. Tapi di dalamnya kita hitung berapa beda tingginya. Nah, kita sudah sepakat tadi ada beberapa masalah di dalam kedetailan dari peta beda tinggi.
Ya, karena beda tingginya atau interval konturnya kurang atau 12,5 meter, maka ketika kita membuat peta beda tinggi, kita tidak bisa membedakan beda tinggi yang antara kurang dari 1 meter, 1 meter sampai 10 meter. Jadi kita hanya bisa menghitung beda tinggi dengan nilai persen lereng di atas 16%. Jadi kalau misalkan nanti ketemu kurang dari 2% lereng, kita sudah bisa menentukan bahwa itu adalah flat. Kemudian kalau misalkan 2 sampai 7 kita sudah bisa menentukan ya, bergelombang, dan 8 sampai 15 kita sudah eh, bisa sebut dia bentuk medannya adalah bergelombang atau rolling. Jadi yang harus kita perhatikan adalah yang lebih dari 16%, lebih dari 16%. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita sudah punya eh, peta lereng dan peta bentuk medan, lalu peta lereng dan peta beda tinggi, lalu kita tentukan peta bentuk medannya. Kira-kira seperti itu.